Alright, hi guys. Wah, it's been a while. Balik lagi sama gue Adi di YouTube channel gue. Oke, dari segmen The Sneakers ini, gue mau ceritanya sedikit, mungkin bisa dibilang gue sedikit throwback gitu. Gue nostalgia sedikit karena sepatu ini menggunakan parts yang bisa gue bilang tuh punya kesan sendiri buat gue di tahun 2000-an. Aduh, ketahuan umurnya deh kalau udah ngomongin nostalgianya aja tahun 2000-an. Waduh, iya. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Yes, gua dapat kiriman dari Invincible ya. Sebenarnya ini better late than never. Gua kepikiran banget sebenarnya dari lama sama sepatu ini. Tapi dia sebenarnya udah rilis tuh awal banget di Desember 2023 ya, hampir 6 bulan yang lalu. Dan since then mereka terus ngeluarin warna-warna yang keren, dan baru sekarang gua kesempatan untuk bisa nge-review sneakers ini. Ini dia apa yang mereka sebut sebagai Nike Lunar Roam. Yes guys, waduh, ini lifestyle dengan estetik running silhouette ya dari Nike. So we got this, and also we got the left pair ya. Jadi bagian sebelah kirinya sangat identical, tidak ada yang berbeda. Gua akan taruh ini dulu seperti biasa. Kita akan ngomongin sepatu ini. Yes, Lunar Roam ini kenapa gua sangat tertarik dan sangat punya kesan. Dia pakai midsole outsole Lunaron yang beken banget di tahun 2000-an akhir menuju tahun 2010 ya, dimana pada saat itu banyak sekali sepatu-sepatu Nike itu pakai teknologi ini, dan teknologi ini sebenarnya sudah lama dimati surikan oleh Nike sampai entah nama mereka menghidupkannya kembali ya. Bahkan yang paling ikonik pada waktu itu adalah ketika Nike me-acquire satu brand dress shoe yaitu Cole Haan. Nah, si Cole Haan ini tuh dipakein teknologi lunar ini gitu. Jadi emang kayak itu ini aja si Lunar ini tuh jadi ikonnya Nike banget untuk segi cushioning dan segi comfortability pada waktu itu gitu. Dan ya, kita akan ngomongin bahannya. Dia pakai lunar kayak gue bilang tadi, dari segi midsole maupun outsole ya. Dia pakai grip-grip tersendiri, tapi ini bukan satu yang spesial, nggak dipatenin gimana-gimana. Semuanya merupakan satu kesatuan dari Lunaron midsole ya. Oke guys, kemudian bagian atasnya dia pakai mesh, tapi meshnya ini tuh nggak kayak biasanya. Seperti biasa Nike itu selalu punya material-material lain. Dan inilah dia yang bisa gue lihat nih, ada kayak semacam meshnya tuh dari sintetik material yang cukup jarang-jarang, tapi dilapisi juga ya dengan inner layernya yang kalau bisa teman-teman lihat tuh di sini ada kayak semacam line, ada lurus ke sini, ada yang tuh ke sana gitu ya. Dan di lapisan ketiga dia pakai kayak semacam hyperfuse ya untuk bagian toe guardnya tuh. Wow. Udah gitu di bagian eyeletsnya sama nih, masih pakai mesh semuanya ya. Ada kayak semacam tighter gitu ya, yang bikin sepatu ini tuh tetap kencang. Stabilizer juga di bagian belakang, tapi semuanya tuh serba mesh. Intinya tuh kayak gitu. Inline dia pakai cotton ya. Kemudian dia pakai full tap di belakang sini ala-ala sepatu lari ya. Di depan sini di tangan juga ada full tap, tapi kecil banget, kayaknya sih nggak ngaruh ya. Lebih kayak dibuat nyelipin sesuatu gitu ya. Terus di bagian tangannya ada tulisan Nike. Oke guys, round laces ya dari bahan nylon juga. Dan ya, sepatu ini ringan sekali ya. Tapi pada era tahun 2000-an kalau lo pegang sepatu yang ringan banget tuh kayak udah wow, udah mind blowing banget, udah sangat amat jarang banget ya. Dan bagian lucunya adalah ya, ini insole bisa di detach tuh. Insole bisa dilepas ya. Gua nggak tahu ini kenapa fungsinya buat apa, cuman yang jelas kalau misalnya insole itu bisa di detach, biasanya dia punya bahan spesial untuk insole, tapi di sini nggak dijelaskan sih mengenai bahan spesial itu apa aja gitu. Oke, dari segi desain gue suka banget ya, desain tegas, runcing seperti ini ya. Dan untuk sesuatu yang biasanya kalau teman-teman lihat ya, semua retro running shoe tuh yang dijadikan lifestyle siluetnya sama. Mau itu dari Mizuno, mau itu dari Asics, bahkan Vomero 5 itu ngedepanin retro mesh runner gitu ya. Oke, yang bulat-bulat gitu, agak-agak kayak New Balance ya, tapi ini beda. Ini emang siluet baru yang dikembangkan dari 2010-annya Nike ya, dan jadinya tuh kayak gini. Ini beda aja nih, retro running style design. Tapi ya gue suka aja gitu ya.
masih ada futuristiknya. Selalu gue orang yang lebih suka desain-desain futuristik ketimbang desain klasik ya. Jadi gue nyangkut aja sama sepatu ini gitu. Walaupun terlihat runcing, tapi dia itu masih bersahabat menurut gue untuk kaki lebar ya. Kaki gue lumayan lumayan nggak lebar. Di dalam sepatu ini gue masih bisa merasakan feel yang roomy sekali. Jadi intinya sepatu ini tuh bisa dipakai juga untuk orang-orang yang kakinya lebar. Jadi nggak usah khawatir. Goes to size juga ya. Gue pakai US 8 di sepatu Nike lain kayak Dunk, Jordan, Vomero 5. Gue pakai US 8. Di sini gue juga pakai US 8 atau Euro 41. Intinya seperti itu ya. Oke guys. Tuh, lunarnya ada di sebelah sini. Lunar, kelihatan ya? Dan bisa dapetin di mana? Of course lo teman-teman bisa cari ini di Invincible Indonesia. Harga jualnya adalah sekitar 2,3 juta rupiah. Tapi sekarang kalau nggak salah tuh lagi masuki masa diskonnya. Jadi lagi diskon kalau nggak salah ya. Oke guys, jadi banyak deal banget di Invincible. So far mereka lagi merenovasi tokonya yang di Pacific Place dan hanya digital aja sekarang Invincible. Dan since they're going full digital, banyak banget offer-offer yang menarik karena selain ngambil foto ini gue juga ngambil kaos ini guys, HAL Studios. Kalau teman-teman tahu sempat kolaborasi sama ASICS juga. HAL Studios ini basicnya yang gue suka banget, bahannya enak banget gitu ya guys. Oke. Dan ya gitu aja teman-teman ya, sedikit review gue mulai Lunar On. It's quite comfortable ya, menurut gue ya. Mungkin sih kalau comfortable seberapa? Paling comfortable buat gue masih Vomero 5 ya, dari Nike. Itu masih Vomero 5 tuh gila banget ya. Ini nggak jauh dari itu, cuma memang tidak se-instan itu comfortnya. Ringan, empuk, tapi bukan yang empuk cloudy gitu ya. Namanya juga dia berbasis sepatu lari yang menurut gue ini sepatu lari yang bisa dipakai untuk pace yang lumayan gitu ya. Jadi sepatu ini pun mungkin kalau teman-teman pakai buat jogging masih bisa ya. Therefore menyebabkan sepatunya tuh empuk, tapi bukan yang empuk nangkep cloudy kayak Vomero 5, tapi masih empuk gitu. Oke guys, ya sepatu sekarang hampir semuanya empuk semua ya. Oke, gitu aja dari gua ya. As for the retail price tadi gua nyebutin 2,3 juta, tapi sedang ada promo macam-macam di Invincible. Kalian cek aja di websitenya ya, seperti yang gue tulis di bawah ini ya. Oke, invincible.co.id, dan di bawah di bagian deskripsi juga ada link yang nanti gue kasih teman-teman. Dan gitu aja ya review singkat gue tentang Nike Lunar Roam ya. One of the underrated sih menurut gue, entah kenapa orang nggak banyak yang tertuju matanya ke sini, tapi ini menurut gue sih one of the coolest innovation from Nike, inspired from the retro silhouette. Gitu aja dari gue, Aditya. Menurut kalian gimana sepatu ini? Tinggal komen di bawah. Jangan lupa juga ya follow sosial media gue @Aditya, TikTok gue @TheAditya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita terus bisa dapat support dari kalian untuk nge-review berbagai macam sepatu-sepatu yang kece-kece dan ya masih banyak lagi. Dan gitu ya dari gue ya. Oke guys, this is Nike Lunar Roam. Gue Aditya. I'll see you on the other episode of the sneakers. Bye guys.